down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arif Rahman dari jurusan Teknik Komputer. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian coding dari aplikasi Android yang saya buat. Jadi di sini saya tidak hanya menjelaskan tampilan, tetapi lebih fokus ke alur program dan logika yang digunakan dalam aplikasi. Project ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu login activity, main activity, transaksi activity, activity login XML, activity main XML, activity transaksi XML, dan Android manifest XML. Jadi penjelasan saya akan fokus pada alur kode, fungsi setiap file, serta bagian-bagian penting yang menjalankan aplikasi. Pertama, saya jelaskan file Android manifest XML. File ini berfungsi sebagai konfigurasi utama aplikasi Android. Di dalam file ini, saya mendaftarkan activity yang digunakan, misalnya login activity, main activity, transaksi activity. Selain itu, di file ini juga ditentukan activity pertama yang dijalankan saat aplikasi dibuka. Biasanya menggunakan intent filter dengan action main dan kategori launcher. Jadi inti penjelasan untuk file ini adalah Android manifest XML. Digunakan untuk memberitahu sistem Android, activity apa saja yang ada di aplikasi, dan activity mana yang menjadi halaman awal. Selanjutnya saya jelaskan file activity login XML. File ini adalah file tampilan atau user interface untuk halaman login. File ini saya membuat komponen seperti edit text untuk email, edit text untuk password, button untuk login. Yang paling penting untuk dijelaskan di sini bukan desainnya, tetapi ID dari setiap komponen, karena ID ini dipanggil di file Kotlin. Contohnya, add email atau edit email, add password, button login. Jadi fungsi file XML ini adalah menyediakan komponen yang nanti akan diakses dari login activity menggunakan find whereby add atau building. Artinya XML hanya menyiapkan tampilan, sedangkan logika proses login dijalankan di file Kotlin. Berikutnya saya masuk ke file login activity, yaitu file yang menangani logika halaman login. Bagian pertama on script. Di dalam login activity, bagian yang paling utama adalah fungsi on script. Fungsi ini dijalankan saat activity pertama kali dibuka. Biasanya di dalamnya ada kode set counter view r.layout activity login. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan activity dengan tampilan activity login XML. Bagian kedua mengambil komponen dari XML. Setelah itu saya mengambil komponen berdasarkan ID, misalnya yang di bawah ini. Penjelasan bagian ini adalah kode tersebut digunakan untuk menghubungkan komponen XML ke variabel di Kotlin supaya datanya bisa dibaca dan tombolnya bisa diberi akses. Bagian ketiga, tombol login. Berikut bagian penting di file ini adalah event login. Event tombol login. Berikut bagian penting di file ini adalah event tombol login. btn login set out click listener berfungsi
Set or click listener adalah memberikan akses saat tombol login ditekan. Bagian keempat, membaca input. Di dalam event tombol login, biasanya saat mengambil isi email dan password, file email, add email text string, file password, add password text auto string. Bagian ini berfungsi untuk membaca input dari user. Bagian kelima, validasi. Setelah input dibaca lalu dilakukan pengecekan, misalnya apakah email kosong, apakah password kosong, atau apakah email dan password sesuai. Contoh logikanya seperti di bawah ini. Jadi penjelasannya adalah jika input belum lengkap, aplikasi penampilan pesan error. Kalau input benar, maka aplikasi berpindah ke halaman berikutnya. Bagian ke-6, intent. Kode file intent this main activity class Java start activity intent. Digunakan untuk berpindah dari login activity ke main activity. Jadi inti dari login activity adalah menghubungkan layout login, membaca input user, validasi data, lalu mengarahkan user ke halaman berikutnya. Berikut adalah file activity transaksi XML. File ini adalah tampilan untuk proses transaksi penjualan toko HP. Di sini saya membuat beberapa komponen input, yaitu edit text untuk nama barang atau tipe HP, edit text untuk harga, edit text untuk jumlah atau quality, bottom tambah, bottom reset, input untuk menghapus item berdasarkan nomor, bottom hapus item, text viewer untuk menampilkan daftar penjualan, text viewer untuk menampilkan total harga. Yang penting dijelaskan di file ini adalah ID komponen karena ID tersebut dipakai di transaksi activity. Contohnya berdasarkan tampilan saya, it nama barang, it harga, it quality, bottom tambah, bottom reset, it hapus index, bottom hapus item, TV daftar penjualan, TV total. Jadi file XML ini berfungsi sebagai tempat input data dan output hasil transaksi. Sekarang saya masuk ke file paling utama, yaitu transaksi activity. File ini menangani seluruh logika transaksi penjualan. Bagian pertama, on create dan set counter view. Di awal activity, saya menghubungkan file Kotlin dengan layout transaksi. Set counter view r.layout.activity transaksi, artinya saya transaksi activity dibuka. Tampilan yang digunakan adalah activity transaksi. Bagian kedua, mengambil komponen dari XML. Setelah itu saya mengambil komponen-komponen berdasarkan ID, contohnya di bawah ini. Kalau ada fitur hapus item, biasanya juga ada yang kayak gini. Penjelasannya, semua komponen di XML untuk menghubungkan dulu ke Kotlin supaya bisa diproses datanya. Bagian ketiga, file variabel penyimpanan data. Di file ini biasanya ada variabel untuk menyimpan daftar transaksi dan total harga. Misalnya var total 0, var
file daftar penjualan mutable list of string, atau bisa juga menggunakan array list. Fungsi variabel ini adalah untuk menyimpan item yang ditambahkan user dan menjumlahkan total transaksi. Bagian keempat, tombol tambah. Bagian inti adalah di tombol tambah di bawah ini. Penjelasannya, saat tombol tambah ditekan, aplikasi membaca input nama barang, harga, dan jumlah. Bagian kelima, validasi input. Setelah data dibaca, dilakukan validasi, misalnya dicek apakah ada yang kosong atau bukan angka di bawah ini. Fungsi validasi ini sangat penting supaya aplikasi tidak error atau input salah. Bagian keenam, menghimpun subtotal. Kalau input valid, maka dihitung subtotal. Val subtotal harga kali quality. Penjelasannya, subtotal didapat dari harga dikali jumlah barang. Bagian ketujuh, simpan ke daftar. Setelah subtotal dihitung, data ditambahkan ke daftar penjualan, misalnya daftar penjualan add nama dikurangi quality dikali harga sama dengan subtotal. Fungsinya untuk menyimpan riwayat item yang sudah dimasukkan. Bagian ke-8, update total. Setelah item masuk, total transaksi diperbarui. Total plus sama dengan subtotal. TV total titik itex sama dengan total dibagi total. Artinya setiap kali user menambah item, total harga akan otomatis bertambah. Ke-9, menampilkan daftar penjualan. Daftar item yang sudah masuk ditampilkan ke text view, misalnya yang di bawah ini. Jadi semua item yang ditambahkan user akan tampil dalam bentuk list. Bagian ke-10, tombol reset. Untuk tombol reset, logikanya biasanya mengkonsolkan input di bawah ini. Kalau reset total, untuk bisa sekalian daftar penjualan titik clear, total sama dengan 0, TV daftar penjualan teks, TV total titik teks sama dengan total titik 0. Jadi penjelasan tombol reset adalah mengembalikan font untuk data ke kondisi awal. Bagian ke-11, hapus item. Berdasarkan tampilan saya, ada fitur hapus item mendasarkan nomor. Logika biasanya membaca indeks item yang ingin dihapus di bawah ini. Lalu dicek apakah indeks valid. Jika valid, item dihapus dari list dan total diperbarui lagi. Contoh konsepnya seperti yang di bawah ini. Kalau subtotal tiap item disimpan, total juga bisa dihitung ulang. Penjelasan fitur ini adalah user bisa menghapus item tertentu dari daftar transaksi, sehingga daftar lebih fleksibel dan tidak perlu mengulang dari awal. Kesimpulan file transaksi. Jadi inti file ini adalah membaca input transaksi, memvalidasi data, menghitung subtotal,
menyimpan ke daftar, menjumlahkan total, menampilkan ke layar, menampilkan hasil ke layar, menyediakan riset dan menghapus item. Bagian coding yang paling penting dalam project ini ada 3. Pertama, pengambilan komponen dari XML ke Kotlin menggunakan Visual Basic karena itu yang menghubungkan tampilan dengan logika program. Kedua, event tombol menggunakan Sit on Click Listener karena dari situ program menjalankan proses saat user menekan tombol. Ketiga, logika pengolahan data seperti validasi input, perhitungan subtotal, update total, dan perpindahan activity menggunakan inters. Jadi bukan hanya membuat tampilan, tetapi saya juga membuat alur logika programnya supaya aplikasi bisa berjalan sesuai fungsi. Jadi secara keseluruhan file XML berfungsi untuk membuat tampilan, sedangkan file Kotlin berfungsi untuk menjalankan logika program. Urutan alur coding pada aplikasi saya adalah dari login activity untuk login, lalu ke main activity sebagai halaman utama, kemudian ke transaksi activity untuk proses transaksi penjualan. Sekian penjelasan coding dari aplikasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.